Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau bertemu lagi dengan Bapak Ucup yang bisa mengantar seseorang suami yang parabotnya itu kecil bisa jadi besar, tapi tetap lama, tetap nikmat, dan tetap keras, teman-teman. Nah, ini sudah banyak yang membuktikan eh, kepada beliau gitu ya, langsung datang ke tempatnya di Desa Sindang. Satu kali datang itu bisa dilihat ukurannya, yang tadinya sebesar kelingking bisa segede tangan, teman-teman. Bahkan kalau disebutkan sama Pak Ucup, yang tadi ukuran 10 cm itu bisa seukuran 20 cm. Hanya satu kali datang bisa kelihatan hasilnya. Makanya ini bisa dijamin gitu ya, ditambah juga untuk tarifnya itu seikhlasnya sekira pasien tersebut atau orang tersebut yang membutuhkan cocoknya berapa nih. Nah, dari pengalamannya aja itu bisa orang luar negeri, Arab Saudi itu 3 juta, ada yang ngasih 1 juta, 2 juta. Bisa kelihatan lah hasilnya gitu langsung. Nah, eksklusif pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol tentang orang tersebut ya yang ada di Desa Sindang. Dia adalah seorang dokter tapi sekarang menggunakan ilmu kebatinan untuk menolong orang yang terkena gangguan medis seperti berbagai penyakit yang ada di badan aja. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita langsung ngobrol aja dengan Bapak Ucup dan mendengarkan bagaimana testimoni atau pengalaman beliau, bisa tahu pengalaman orang Sindang tersebut. Dan tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan teman-teman yang menonton video saya sampai selesai, sampai habis, semoga diberikan kesehatan, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang dalam kesulitan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah, dimudahkan rezekinya yang berkah dan halal, dan dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya. Dan yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and share. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ucup. Ayo. Oke, assalamualaikum Bapak Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan kembali, ini Bapak Ucup yang biasa mengantar orang Sakit. Untuk berobat ke Desa Sindang. Ya, Sindang. Desa Sindang ya. Nah, kabarnya kan yang saudara Bapak Ucup yang tinggal di Desa Sindang itu bisa menolong keluarga yang hampir pecah atau menolong suami yang barang-barangnya itu yang tadinya pendek bisa jadi panjang gitu kan. Dan selain itu juga bisa mengobati orang yang terkena gangguan kesehatan, betul ya Pak? Ya. Nah, itu bagaimana sih ceritanya Bapak Ucup? Itu kayak yang di Sindang. Iya, yang di Sindang itu. Itu yang di Sindang doang itu kan cuma bisa ngobatin yang orang-orang yang nggak mampu, kayak yang perobatan itu nggak bisa ngabahagiakan, itu bisa dikasih air sedikit ya, diminum ya, alhamdulillah dijabah sama Allah. Oh, kalau orang yang sakit mah beda lagi kayaknya ya. Sakit mah sakit, Misalkan sakit ada gangguan di dalam badan, umpamanya amandel ya atau gonok, itu mah beda lagi. Oh, beda ada lagi. itu ada anak di kuningan. Oh, itu enggak dioperasi, enggak dikasih obat-obatan yang kayak di kedokteran, itu mah cuman di apa gitu ya, kebatinan doang gitu. Oh, alhamdulillah dijabah gitu, orang-orang yang udah diantar ke saya ke Kuningan gitu, desa daerah Pakampungan anak gitu, di Kuningan teh Pakampungan, masih dekat lah ke alun-alun gitu. Masih dekat itu, alhamdulillah itu dijabah sama Allah. Berapa orang itu, orang yang amandel, eksin, gondok, busung, suwing itu
alhamdulillah. Kayak kadang-kadang ada orang yang stres, jadi coba sama Allah, alhamdulillah itu udah Hmm. jadi, udah mapan lagi gitu sendiri. Nah, apa-apa yang kemauan sendiri nah dijabah sama Allah. Mm-mm. Alhamdulillah udah sembuh gitu. Misal nih saya ambil contoh batu ginjal. Ya, Nah, itu tanpa operasi emang betul ya? Gimana ya, tuh? ya di situ, Di di sana. situ, iya di sana. Ya, di Itu sana itu nggak dioperasi, nggak pakai, nggak ada pisauan mm-mm, itu mah jadi keluar sendiri gitu. keluar sendiri. Keluar sendiri diambil, di, dialihkannya itu ke kantong, dibuang di jalan, udah itu nggak datang lagi. Tapi eh, itu curiga umpamanya nya, curiga itu curiga main-main uka-uka umpamanya ya, itu enggak, itu mah ada bukti darah, darah juga itu masih ada di dalam itu. Mm-mm. Kayak di sana ngangkat daging umpamanya sebesar ini umpamanya di dalam, kalau nggak ada darah, kalau nggak ada bukti di dalam kan nggak ada darah non rupa, ini mah ada. Itu kalau itu di operasi itu berapa jahitan, paling-paling sampai 10-20 jahitan. Maka Hmm. ini mah bisa digerak cepat, mangkat barang bareng, pulang lagi masih sama barang lagi. Jadi nggak Oh, lama lah, paling ukur memenitan lah. iya. Mudah-udah mah gitu. Mm-mm. Oh, itu Ya, jadi itu satu kali pertemuan aja gitu, misalkan mau kadang ada pengobatan. 1 kali bagus, kadang-kadang kedua kali terakhir. Udah Mm-mm. nggak ada 2 kali saya kasih, enggak, cuma 2 kali. Paling banyak dua Gitu. kali langsung sembuh. Nah, Mau sakit apapun itu ya. ya kayak kayak di rumah sakit apa, pertama itu diobatin teh dijahitnya, Mm-mm. kedua kali itu diperiksa lagi umpama, Iya, diperiksa teh itu pakai obat-obatan, dikasih obat-obatan, ini mah enggak. enggak, Oh, cuma cuma dipasang minum kali ini. gitu ya, tanpa operasi. Iya, Emang itu tadinya beliau itu mohon maaf gitu, seorang dukun atau bagaimana kok bisa bang gitu sih? enggak, dulu Bukan. nama itu masih kerjanya itu di kedokteran tuh. Oh, seorang dokter. Iya, dulu nama itu Oh, masih saudara Ahmad Sadikin Bandung tuh. Ahmad Sodikin. Oh Iya, iya, Hasan Sadikin. dengar-dengar, tapi Mm-mm. walau alam saya Mm-mm. cuma dengar, katanya itu dengar masih saudara gitu. Tapi saudara itu saya mah tuh penting itu sakitnya itu Sembuh. sembuh, Oh, nggak percaya yang mana, yang penting oh, datang ke sana diobatin bagus udah percaya gitu. oh. Nggak nanya-nanya orang mana asalnya, dari mana, rumah mana, enggak, yang penting ke rumah aja ke situ udah gitu, dari mana Sembuh. situ malah banyak-banyak orang di situ gitu. Satu kali pertemuan paling lambat 2 kali pertemuan langsung sembuh. Ya, Terus tadi menurut Bapak Ucup katanya latar belakang orang tersebut itu yang menyembuhkan bukan dukun tapi seorang dokter justru ya. ya Orang dulunya ahli iya, kedokteran tapi beliau mungkin sekarang dengan menggunakan ilmu kebatinan iya, tanpa operasi pun bisa sembuh. iya, 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 Oh iya, gitu. betul, betul, Oh gitu ya. iya. Emang itu mohon maaf Pak, kalau misalkan dunia perdukunan kan itu Wah, di banyak, hutan atau banyak di pokoknya. makam. Kalau ini bagaimana sih Pak penampakan rumahnya di sana? Ya namanya cukup lah, cukup lumayan lah Oh, untuk ya, katakan orang-orang kampung mah cukup lah gitu. orang Ya, punya pasiennya banyak itu Pak. oh, pasien banyak itu, kayak kayak di rumah sakit itu orang-orang mana yang mana sebelah kidul atau utara umpama banyak orang yang udah sembuh, udah jadi itu percaya, jadi eh, dikasih tahu kalau ini sedang sakit kemana, apa nggak ada kebekuan itu diantar rupanya gitu. Saya juga di sini banyak. Oh, sering nganter Bapak Iya, ke sana ya. iya. Kalau untuk biayanya sendiri itu bagaimana Pak? Untuk saya sendiri saya mampunya, kalau mampunya 1 juta umpamanya teh atau 2 jutanya udah gitu. Aing ukur cuma ngasih 500 atau 200 mah rupanya nggak bisa. Maka itu di perjalanan juga itu kan ada itu operasional. Oh, Mana itu operasional. untuk beli bensin umpamanya nya, Mm-mm. untuk sarapan gitu, maka Mm-mm. itu yang nganter juga itu paling-paling dikasih meren gitu nah, Iya, supaya ngantongin betul lah ukuran 2 atau 3 juta iya, nah, iya. untuk kasih itu yang paling besar Untuk ke nama. sana ya, nanti Iya, bisa dibicarakan di iya, sana tapi gitu ya. biar yang penting
Yang penting sembuh lah. sembuh gitu Iya. ya. Yang penting niat Bapak Ucup ini menolong orang lain, Ya. masalah nanti untuk biayanya dan bagaimana, nah itu ya seikhlasnya aja gitu ya. Asal ya ada transportasi, ada mungkin misalnya kalau ya Bapak Ucup lapar ya pengertian lah Iya. gitu ya. Kalau di sana sih nanti dibicarakan lagi dengan orang tersebut. Itu namanya siapa sih Pak? Saya nggak diperhatikan itu namanya mah. Yang penting saya datang kalau kasih rumahnya lah gitu. Oh iya, dianterin sampai rumahnya ini Ya. Bapak Ucup gitu ya. Luar biasa. Kalau misalkan orang yang terkena gangguan jiwa Pak, stres. Kadang-kadang bisa stres. Mah dulu mah ada yang dekat di sini di daerah Talaga lah, di daerah Talaga Cikijing gitu, itu yang paling cerekur gitu, alhamdulillah. Gangguan jiwa atau setahun atau 2 tahun, alhamdulillah dijaga sama Allah sampai bisa bahasa ngaji, ibadah, sembahyang itu dijabana, alhamdulillah masih sembuh dulu secara biasa gitu, alhamdulillah. Yang dekat, tapi sekarang mah saya udah lama kasih tuh, kadang-kadang yang dekat juga saya datang lagi gitu, alhamdulillah. Enggak. Orang gila juga bisa Iya, itu datang bisa. ke sana ya. Kalau itu keluarganya masih kasihan gitu umpamanya ya, ya kasihan keluarganya lah, ambil ini saudara-saudara saya umpama, ambil kemana yang bisa dipercaya umpamanya, tak itu kasih itu saya. Cuma bukan main-main, bisa-bisa enggak gitu. Kalau bisa dirawat ke sendiri, nah kalau nggak bisa hari ini menit ini dikelarin gitu. Kadang-kadang udah datang ke situ saya udah berapa orang, tapi alhamdulillah dirawat, alhamdulillah. Cuma paling ada 1 hari kalau gangguan jiwa mah gitu, ada yang sehari langsung gitu dijaga. Ya, tapi yang jelas ini dia menggunakan ilmu kebatinan. Banyak, itu ilmu kebatinannya ya tetap sama merujuk kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kalau enggak ada layanan, ya, berarti bisa dikatakan lah orang soleh yang pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabul gitu. Iya. Gitu, luar biasa. Bahkan ini si bapak tersebut yang orang Kuningan itu dia tadinya seorang dokter teman-teman. Iya. Seorang dokter, cuman mempunyai kemampuan ilmu kebatinan, yang sakit bisa sembuh. Sembuh karena enggak dioperasi itu. Sampai enggak perlu dioperasi. Iya, enggak pakai operasi. Saya mau ukur dioperasi mah, cuma di sini umpama ada yang mau dipegang atau mau diambil di dalam badan umpamanya, gampang banget di sini banyak operasian gitu di rumah sakit itu. Banyak di kedokteran gitu. Ini makan bukan dibelah atau dibeli sama pisau ya. Cuma dilindungi ku tangan doang, tapi itu keluar ya diambil langsung kantongin, udah dibuang aja gitu. Dibuang langsung gitu. Itu ada pantangannya gak sih Bah itu Bah? Enggak ada. Ya. Makanan itu enggak ada yang dilarang, enggak. Berarti ya prosesnya nanti menghubungi Abah ya mungkin melalui saya ya, karena Abah banyak pekerjaan gitu ya. Nih Abah nih nanti misal nih ada orang Sukabumi sakit pengen diantar sama Abah ke Kuningan. Betul. Ngasih tahu Abah, nanti datang ke alamat Abah, terus sama Abah dianterin sampai ke Kuningan gitu ya. Selama prosesnya berangkat, pengobatan sampai pulang itu bareng sama Abah gitu ya. Paling 5 menitan lah di situ juga gitu. Enggak lama. Enggak 1 hari atau enggak sejam gitu. Itu mah yang ada sejam atau harian itu mah ngobatin yang sakit-sakit atau di badan umpamanya ada yang diambil umpamanya, enggak ada kayak di dokter gitu, di apa gitulah di rumah sakit gitu, enggak. Ini mah cepat gerak gitu. Wah, luar biasa. Dulu saya udah mengantar orang-orang yang sakit-sakit di dalam, model suwing atau gonok busung itu ada. Oh, yang suwing? Iya, suwing bisa mah, suwing bisa rapi lagi. Gonok bisa rapi, itu enggak ada yang diambil. Ini mah cuma kasih minum udah hilang, itu mah cuma angin lah, angin yang di dalamnya gitu. Cukup aneh ya, tapi memang memanglah ini yang dimaksud dengan keajaiban. Ya tidak masuk di akal, tapi karena kalau misalkan percaya kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui orang soleh tersebut, sakit apapun bisa sembuh gitu kan. Siaplah. Abah, terima kasih atas waktunya ya Abah. Mudah-mudahan banyak yang menonton video ini. Nanti
bisa yang sakit bisa sembuh gitu ya. amin. Ya, kalau begitu Bapak Ucup, saya pamit undur diri. Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.